kelir putih itu melambangkan bumi yang suci, alam dunia yang suci. Dan wayang-wayang itulah yang akhirnya akan memberi kotoran di bumi yang suci itu. Lalu dodok dan keprak itu yang kalau Jogja biasanya bunyinya ting 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 ting, itu keprak. Kalau Surakarta trek 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 trek. Itu sebagai perlambang jantung manusia yang berdetak. Seperti Ki Seno menginovasikan wayang karena beliau memang benar-benar mengerti bagaimana wayang. Dengan gaya Jogja, mungkin dengan gaya Surakarta atau dengan referensi manapun, beliau memang sangat-sangat menguasai. Akhirnya muncul sesuatu hal di luar itu dan memberikan alternatif baru. Akhirnya dengan metode semacam itu dan pengemasan yang karena beliau juga relatif masih muda sebagai dalang, beliau bisa mengikuti tantangan. Akhirnya beliau sangat sukses membuat satu atmosfer di mana ini kalau saya ngomong merinding sebenarnya. Nggak ada apa itu Jogja, apa itu Solo atau dia sukses di situ. Dan itu yang dibutuhkan anak muda hari ini. Dengan kepergian almarhum Ki Seno ini kan mungkin terpukul, tapi juga untuk kita sebagai awalan cambukan supaya kita bangkit untuk ayo supaya hadir. Perjalanannya Pak Seno sampai segitu, masih banyak dalang di kanan kirinya Pak Seno yang masih melanjutkan estafet budaya, estafet kesenian dan tradisi. Itu harus ikut didukung. Dan itu harus ikut didukung juga. Entah apapun gagraknya, apapun cak-cakan pakelirannya, apapun modelnya, itu harus kita sama-sama dukung. Betul. Jangan sampai kita jadi fanatik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sederek-sederek sedaya. Ngaturaken derek nandang sungkawa mugi panjenenganipun dalang Ki Seno Nugroho keparing sehing Gusti murbeng dumadi. Mugi wonten ing kalanggengan, mugi kabagya tinampi wonten kasuwargan langgeng. Amin ya Allah, amin. Engkang nganggo kalih yang kedua kami saya dan teman-teman di sini sebagai anak muda yang gemar dan ingin turut serta berkontribusi dalam dunia seni tradisi, terutama kesenian Jawa dan kebudayaannya, merasakan begitu kehilangan atas meninggalnya sosok inspirasi, sosok yang sangat menginspirasi kami, sosok yang sangat luar biasa, sosok yang sangat modern dalam pemikiran dan karya-karyanya, sangat inovatif sehingga bisa menjadikan kami seperti beliau, seperti guru imajiner kami. Di sini saya bersama teman-teman saya, Mas Erik, Mas Angga, dan ada Om Uyun, Saiful Uyun. Kebetulan Mas Angga juga aktif sebagai anak muda yang beliaunya sangat aktif menjadi dalang, menjadi pegiat seni tradisi Jawa, dan Mas Erik juga demikian. Saya juga pengen dengar, kami semua pengen dengar bagaimana kesan Mas Angga sebagai anak muda yang semestinya nanti menjadi estafet berikutnya. Mungkin nanti juga Mas Erik bisa bercerita kesan dan bagaimana perasaan ketika ada sosok yang sangat menginspirasi ini kemudian pergi meninggalkan kita semua. Ya, kalau yang pertama saya juga mengucapkan bela sungkawa yang Mas Mada pertama itu. Kalau ditanya kehilangan atau tidak, jujur saja sangat kehilangan. Apalagi Ki Seno Nugroho itu mungkin sekarang jadi istilahnya itu barometer pertunjukan pewayangan. Ya maksudnya bukan saya mengesampingkan dalang-dalang selain Ki Seno juga ya, tapi kita lihat faktanya saja banyak anak-anak seumuran saya itu kalau nggarap masalah iringan ataupun referensi pasti sedikit banyak melihat dari cak-cakan pakelirannya Ki Seno. Sekarang apalagi pada masa seperti ini, masa kita pagelaran belum boleh, terus pertunjukan belum boleh diadakan, belum pernah diadakan. Saya kira
ketika saya memposisikan diri sebagai penonton itu saya merasa merindukan situasi tersebut. Saya merasa merindukan situasi ketika saya nonton wayangan live, ketika saya nonton wayangan Semalam Suntuk dengan banyak orang yang kami nggak saling kenal tapi kami rasanya hangat menurut di situ. Nah, kita merindukan sesuatu itu, tapi kerinduan itu belum sempat kami lampiaskan, tapi beliau sudah berpulang dahulu ke pangkuan Tuhan. Mungkin kerinduan itulah yang akhirnya hanya menjadi kenangan gitu. Itu kalau saya menyikapi ini, jika ditanya kesan atau bagaimana Pak Seno gitu. Nah, ini kebetulan Mas Erik juga aktif juga seperti Mas Angga, jadi teman-teman beliau juga sering ikut sebagai wiyogo di pagelaran wayang, dan beliau sama teman-teman yang masih muda-muda juga aktif sering melakukan pagelaran pementasan wayang. Saya juga pengen dengar dari Mas Erik bagaimana kesan terhadap seorang sosok yang sangat inspiratif Ki Dalang Seno. Ya, mungkin sebelumnya saya juga mengucapkan bela sungkawa yang sangat mendalam atas kepergian Ki Seno Nugroho, yaitu dalang yang memang fenomenal pada masa ini ya. Ya mungkin beberapa tahun kemarin sudah mulai naik, tapi pada tahun ini memang gencar-gencarnya lah, favorit lah mungkin dari saya. Ya seperti tidak menyangka bahwa kemarin tuh masih dapat pentas Cilimen, wayang Cilimen tuh yang masih di pendopo rumahnya itu lah, itu ya masih sehat, terus bisa pit-pitan atau sepedaan juga, itu olahraganya kan juga rutin juga Pak Seno itu. Seperti gimana ya, tidak menyangka sekali lah dengan karena masa-masa ini sedang jadi barometer itu tadi, jadi ya, tolak ukur dan favorit para pemuda sekarang kayaknya. Ki Seno Nugroho ini sangat banyak, tidak hanya di Jogja, di Jawa Timur, di sekitaran rumah saya di Blitar tuh banyak teman-teman saya itu memang kesukaannya Ki Seno Nugroho. Kalau enggak Ki Seno katanya itu enggak begitu, enggak marem lah, kurang pas lah. Ya meskipun yang dalang-dalangnya juga banyak sih yang juga luar biasa, sebutannya juga bagus mungkin. Tapi Dalang Seno salah satu sosok yang menginspirasi juga. Karena sudah yaitu kemana-mana melalang buana lah istilahnya, tidak hanya di Jogja, di Jawa Timur, mungkin ada di luar Pulau Jawa juga, di Kalimantan, di Palembang atau di mana lah itu. Sangat terpukul sekali dengan kepergiannya. Mendadak sekali ya Mas Erik ya. Mendadak sekali. Ya. Nah ini di sini juga ada Om Uyun yang saya juga pengen dengar bagaimana sebenarnya kesan dari Om Uyun. Ya, saya juga mengucapkan bela sungkawa yang sangat mendalam atas kepergian beliau, Ki Seno Nugroho. Semalam beliau dipanggil oleh Sang Maha Dalang. Semoga apa yang sudah beliau lakukan menjadi amal baik beliau. Amin. Terkait dengan kesenian wayang, saya bukan orang Jawa asli, bukan orang Jogja ya. Kalau Jawa saya Indramayu. Di Indramayu itu dulu masa kecil saya ada dalang terkenal juga, namanya Dalang Mansur waktu itu. Nah saya pernah ketiduran di bawah, persis di depan, ketiduran di bawah. Jadi sering nonton wayang zaman saya kecil. Nanti pagi-pagi tahu-tahu sudah ada di rumah gitu. Kok sudah ada di rumah? Padahal semalam kayaknya nonton wayang. Nah seperti itu kejadian. Dan saya pikir banyak sekali anak-anak yang mengalami hal yang sama ya. Jadi sangat tertarik dengan wayang, tapi ketiduran, terus pagi-pagi sudah ada di rumah. Nah, saya punya pertanyaan atas sebuah pengalaman yang pernah saya alami, Mas, soal kesenian, terutama mungkin wayang. Dan pertanyaan ini pernah saya lontarkan di sebuah forum.
sayangnya juga tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan kalau dikomparasikan dengan pengalaman saya. Jadi begini, pengalaman saya waktu itu saya punya base camp gitu ya sama anak-anak muda juga. Waktu itu saya sengaja, ya namanya anak muda aneh-aneh gitu, mengganti peralatan dapur itu dengan gerabah. Tidak dengan panci stainless itu atau aluminium itu. Nah, hanya dalam kurun waktu seminggu, gerabah itu saya cuci, pecah. Karena terjatuh. Waktu saya gosok-gosok itu pecah. Saya mikir, kenapa gerabah ini kok cepat sekali pecah dengan perlakuan yang diperlakukan oleh kami ya, anak-anak zaman sekarang ini. Saya mikir barangkali karena karakter orang sudah berubah. Saya terbiasa pakai panci, pakai aluminium, sendok juga pakai ini, peralatan-peralatan sudah stainless, anti pecah begitu kan. Sehingga karakter orang berubah, yang tadinya slow, yang tadinya lembut, yang tadinya tenang, telaten, berubah karakter menjadi orang yang keras, gerusak-gerusuk, kemerungsung begitu. Ini baru gerabah. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Bagaimana kalau wayang? Bagaimana dengan kesenian-kesenian lain kalau hilang? Lalu dari pengalaman tersebut saya simpan pertanyaan itu, dan suatu ketika ada forum di mana di depan itu ada ya mungkin ada seniman gitu. Saya tanya, layakkah kita khawatir kehilangan kesenian kita? Terutama waktu itu konteksnya memang wayang karena sedang bicara wayang. Layakkah kita khawatir wayang? Sayangnya mungkin narasumber waktu itu tidak mengalami pengalaman yang saya alami yang memecahkan gerabah itu. Kalau saya kan kesimpulannya gerabah saja bisa pecah. Karakter orang berubah karena peralatan yang dipakai oleh kesehariannya gitu loh. Bagaimana kalau wayang hilang? Sayangnya waktu itu dia menjawab, kita tidak perlu khawatir wayang hilang karena peradaban terus akan maju begitu. Saya merasa tidak puas, tetapi saya sadar bahwa jawaban itu bukan jawaban hati nurani, bukan jawaban idealisme. Bisa jadi jawaban itu adalah jawaban keputusasaan atas ketidakberdayaan kesenian menghadapi roda zaman yang kian menggila gitu loh istilahnya. Artinya ini sebuah PR. Dan dalam kurun waktu yang tidak lama, kemudian ada internet, YouTube menjadi platform yang begitu banyak disukai. Muncul dalang Ki Seno Nugroho. Dan di tangan Ki Seno Nugroho, wayang menemukan jawaban atas tantangan zaman, setidaknya pada saat ini. Saya melihat grup Facebook, melihat viewernya begitu banyak, ratusan ribu, dan dicintai oleh para penggemarnya. Jadi walaupun saya tidak begitu paham dunia pewayangan, tapi saya sangat khawatir suatu ketika seni tradisi yang nyata-nyata mampu mengubah karakter manusia. Ya, bukan mengubah, tapi ya memang mengubah lah, katakanlah mengubah ya, karena kita sekarang pakai HP, karakter orang juga berbeda. Lalu kalau wayang digantikan oleh sinetron misalnya, digantikan oleh kesenian-kesenian lain, kemudian wayang hilang, lalu bagaimana karakter kita nanti ke depan? Walaupun pada saat ke depan nanti, di depan nanti mungkin ya tuntutan zaman juga memang berbeda. Tetapi kalau kita bicara Indonesia atau kita bicara Jawa, bagaimana manusia Jawa ke depan? Nah itu yang jadi PR kita gitu. Apakah wayang ini akan terus berlanjut dengan teknologi yang sekarang, atau kemudian hilang? Nah itu yang saya kita akan menemukan jawabannya suatu saat gitu. Gitu kalau saya seperti itu saja. Ya sebenarnya saya kalau boleh bercerita, saya punya satu kesan dan pengalaman atau mungkin pemikiran yang hampir mirip sebenarnya. Masa kecil saya itu sebenarnya dekat sekali dengan dunia seni tradisi, itu sangat-sangat dekat. Terutama kakek saya dulu juga pandai main wayang, pandai dalang. Rumah kakek itu dulu sering untuk apa istilahnya, menggelar pertunjukan wayang itu sangat-sangat sering dulu.
Tetapi ketika saya mulai agak sadar saya hidup, mungkin SD, mungkin makin gede itu saya semakin kehilangan rantai itu. Kehilangan rantai itu walaupun saya akhirnya mempelajari kesenian Jawa, kesenian tradisi, kebudayaan sampai detik ini ada di wilayah diskursusnya. Karena berbeda dengan Mas Erik dan Mas Angga, teman-teman saya ini benar-benar sebagai pelaku dan mereka benar-benar ada pionirnya, adalah mereka berdua ini salah satu pionir dalam kesenian tradisi. Nah, saya selama ini saya juga belajar wayang, belajar gamelan, tapi dalam wilayah diskusi, wilayah ide. Kemudian saya juga punya ketakutan yang sama ketika sering mempelajari wayang, nasib wayang hari ini, gejolak wayang terhadap zaman. Saya juga punya ketakutan hal yang sama sebenarnya. Punya hal yang sama, sangat-sangat takut. Gairah itu saya muncul ketika berteman dengan teman saya berdua ini, sering karena pergaulan akhirnya mengajak saya untuk ke lihat wayang. Kemudian saya sering dengar teman-teman dengerin wayang, saya tertarik lagi. Dan saya nonton Kiseno. Di situ saya punya optimisme luar biasa. Itu yang sering, mungkin di beberapa forum saya sering ngomong, untuk menginovasikan sesuatu hal, seseorang atau pengkarya memang betul-betul butuh di mana ia menguasai betul apa yang sedang ia lakukan atau apa yang sedang ia pelajari. Seperti Kiseno menginovasikan wayang karena beliau memang benar-benar mengerti bagaimana wayang. Dengan gaya Jogja, mungkin dengan gaya Surakarta atau dengan referensi manapun, beliau memang sangat-sangat menguasai. Akhirnya muncul sesuatu hal di luar itu dan memberikan alternatif baru. Akhirnya dengan metode semacam itu dan pengemasan yang, karena beliau juga relatif masih muda sebagai dalang, beliau bisa mengikuti tantangan. Akhirnya beliau sangat sukses membuat satu atmosfer di mana ini kalau saya ngomong merinding sebenarnya. Nggak ada apa itu Jogja, apa itu Solo atau dia sukses di situ. Dan itu yang dibutuhkan anak muda hari ini. Nggak ada gap, nggak ada kesenjangan, tidak ada pengkotak-kotaan. Itu luar biasa bagi saya, sangat-sangat luar biasa. Dan saya punya optimisme. Dan jujur semalam saya pesimis setelah kehilangan beliau. Beliau di mana masih cukup muda dan cukup fresh, harusnya masih mungkin 20 tahun lagi masih performanya masih luar biasa, mungkin bahkan 30 tahun lagi mungkin. Beliau usia 78 mungkin performanya masih seperti Ki Mantep, mungkin seperti gurunya. Mungkin saya punya optimisme semacam itu, tapi ketika dengar gitu rasanya aduh sing neruske sapa ya. Orang luar biasa semacam ini sing neruske sapa ya. Itu satu. Kedua, dialektika dan dinamika yang dihadapi Kiseno, saya salut, mentalnya luar biasa. Di mana beliau ketika melakukan banyak sekali kreativitas dan inovasi selalu dikritik. Selalu dikritik. Iki wayangan gaya apa iki? Balik lo iki, beling iki, nakal iki. Tapi beliau konsisten. Itu yang saya jadikan pelajaran yang sangat penting buat saya. Bukan main wayangnya, tapi keberanian. Mentalnya yang sangat luar biasa. Beliau konsisten karena mungkin punya, ya pasti punya visi dan ketulusan hati ya untuk melakukan apa istilahnya mimpi beliau terutama di pewayangan. Akhirnya beliau konsisten dan saya sangat harusnya anak muda seperti itu. Ketika dihantam dengan kritikan terutama dengan yang mungkin lebih tua dari beliau, dalang-dalang yang lebih senior mungkin selalu mengkritik, tapi beliau sangat komitmen dan sangat konsisten. Akhirnya hasilnya ya hari ini saya kaget, tadi pagi di Twitter beliau trending. Saya merinding, kok bisa seorang dalang yang seni segmental trending di Twitter. Status saya dari teman-teman saya yang ngeband rock-rockan, jazz-jazzan, apalah statusnya semua Kiseno. Saya baru ini menghadapi, wah ini benar-benar legend ini. Benar-benar berarti beliau selama ini melakukan sesuatu hal dengan tulus gitu. Dan ini yang menyentuh, sangat-sangat menyentuh hati saya. Beliau punya keteguhan semacam itu.
Mungkin Mas Angga juga mungkin bisa cerita sebenarnya sejauh mana pengaruh Kiseno sampai kok saya lihat mungkin Mas Angga juga mengalami kan dengan fenomena yang seluar biasa ini loh. Seorang dalang yang mungkin teman-teman saya tuh nggak ada yang tahu. Nek saya tahu karena saya berteman sama Mas Angga sama Mas Erik. Tapi sampai teman-teman saya yang saya pasti tahu mereka nggak pernah nonton wayang itu berduka. Sangat-sangat berduka. Mungkin Mas Angga juga bisa cerita. Tandanya Kiseno itu sudah bisa masuk ke segala Ya. lini lapisan masyarakat. Tidak teritoris Nah, lagi gitu. Enggak teritoris. hanya di sepuh-sepuh lah. nggak cuma segmental itu tadi ya. Kalau saya punya kesan gini Mas, kalau Kiseno kan memang saya melihatnya memang sudah seperti itu karena jujur saja saya dari dulu itu sangat jauh dari kehidupan seni tradisi gitu. Nah 2013 saya mulai menjalani kehidupan di Jogja. 2013 lalu 2014 saya pertama kali nonton live Kiseno Nugroho itu di kalau nggak salah di halaman KR. Jalan mana itu Tugu ke selatan. Nah itu Jalan Mangkubi itu dulu kalau nggak salah di situ lakonnya Karno Tanding. Nah di situ pertama kali saya melihat live. Akhirnya mulai tertarik karena ya mungkin ketertarikan saya alasannya sama kayak orang-orang pada umumnya. Kiseno mempunyai karakter yang kayak karakter penokohannya yang kuat, terus garap iringannya juga yang mendukung, menarik dan segar, ya, segar dan untuk segar. hari ini. Dan juga kalau saya amati memang Wiyogo atau penabuh itu dansin-dansinnya itu memang mayoritas usianya masih muda-muda semua. Nah itu juga mungkin menjadi daya tarik tersendiri buat orang-orang yang nonton, termasuk saya mungkin tertarik. Wong nom-nom aja boleh, sangar-sangar ya. Seperti itu. Itu kalau saya. Nah terus keunikan beliau dalam cak-cakan Pakeliran yang paling saya mengerti melihat itu mengkombinasi dua gagrak itu Gaya Jogja dan Solo. ketika biasanya Jogja kan punya pakem sendiri, Surakarta sendiri, mungkin Kedu sendiri, dan Jawa Baratan juga sendiri. Nah beliau bisa mengkombinasi dua gagrak itu, Yogyakarta dan Surakarta. Ya akhirnya untuk saya pribadi ketika menjadi orang yang Mas Mada dan teman-teman anggap sebagai orang yang terjun ke penggiat seni pedalangan atau seni tradisi itu, ada sisi bingungnya Mas. Kalau saya pribadi loh, ada sisi bingungnya. Bingungnya kenapa? Ketika saya kebetulan ada proses dengan orang-orang yang katakanlah alirannya itu klasik ndeles. Ada juga orang-orang yang mungkin alirannya ya sudah agak ke era-era sekarang. Itu ketika dijak omong-omongan itu loh, ada sering saya mendengar yang tadi sempat disinggung Mas Mada, yang namanya perubahan ada namanya kritikan atau apa itu tadi. Sering saya mendengar secara langsung orang-orang yang memang mengkritik beliau dengan cara cak-cakannya, dengan cara pakelirannya gitu. Saya cuma apa Mas? Ternyata intinya saya lupa persisnya, tapi intinya mengkritik itu. Kenapa kok Yojo kok gini, malah rono-rono ngono, kaya Yojo ora duwe wae kan ngono kuwi. Oh jadi begitu. Ya ada beberapa orang yang ya karena tadi saya juga sedikit menyinggung karena ada beberapa gaya yang menimbulkan gap. Gap. Kan sebenarnya kalau wayangan gagraknya Surakarta atau Yogyakarta itu iringannya pun mempunyai sendiri-sendiri. Nah, kalau beliau kan setahu saya sampai sekarang ya memang kadang-kadang beliau main Jogja klasikan. Itu benar-benar pakai gaya Jogja semua. Tapi sekarang yang sering beliau tampilkan kan untuk babak awal atau biasanya di dalam pedalangan itu dikatakan padet 6, itu beliau memakai gaya Yogyakarta.
terus pertengahan sampai akhir, atau yang di pedalangan biasanya patet songo menyuro itu make gaya Solo. Surakarta. Bisa dideskripsikan lebih jelas mungkin, misalnya patet itu gimana? Ya. Secara suaranya, secara iringan itu sudah beda. Kalau gaya Jogja iringannya kan lasem Jogja. Misal monem morolu monem jinem monem rolu molu roji Itu yang gaya dan seterusnya. Dan itu panjang. Kalau Surakarta simple. Monem morolu molu morolu mo cinem molu nem molu rolu monem mo. Udah kembali ke awal lagi. Beda banget berarti ya. Beda banget. Lebih pendek dari Jogja. Pendek dari Jogja. Itu yang paling kelihatan itu. Belum nanti garap sekaran apa bonangan atau sekaran apa yang itu lain teknis kan, lah, itu teknis penggarapan. Itu yang paling terlihat itu. Nah, saya kadang-kadang itu ketika jenengan berproses dengan komunitas lain, mendengar ada orang mengkritik gaya ini. Benar-benar saya mendengar langsung. Berhasil menggabungkan atau mentiadakan gaya kedua gaya itu? Kalau mentiadakan saya maksudnya kira membuat gaya sendiri. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Akhirnya diterima demikian karena saya potong dikit ya Mas Angga. Saya tuh beberapa kali ketika keluar Jogja, di mana rata-rata kalau di Pantura atau di wilayah pertengahan Temanggung agak ke utara itu kan anak-anak muda sangat-sangat tidak familiar dengan wayang. Atau karawitan wes, bukan wayang, karawitan sangat-sangat tidak familiar. Ketika mereka teman-teman saya yang masih muda itu dengar karya-karya Kiseno, mereka tidak peduli ini Jogja atau Solo, dilihat dari pakaiannya mungkin yang paling identik ya, pakaian atau rancakan gamelannya kan paling identik ya, kelihatan kan. Itu tidak peduli. Mereka intinya menikmati. Sangat-sangat menikmati. Entah ini mereka menangkap gaya Jogja gaya Solo mereka sangat-sangat nggak paham. Tapi poin pentingnya adalah wayangan. Ini wayangan yang anak muda banget nih sekarang gitu. Saya juga heran. Wayangan kok saiki dadi anak muda banget heran. Itu monggo Mas Angga, dilanjut Mas Angga. Itu yang saya rasakan ketika ndilalah prosesnya ketemu wong-wong. Nah, kalau memang prosesnya kebetulan karo wong-wong ya mungkin yang satu pemahaman dengan karepe Kiseno ngono kuwi. Ya ora masalah, wis biasa-biasa wae ngono. Tidak ada kritikan dan tidak apa. Cuma paling yo nggumun. Kok iso yo. So sasi ki pre sedina tok ngono kuwi. Paling yo apa yo ora kesel ngono kuwi. Ya. Ngono kuwi. Ya. Jadi kalau saya tadi ya soal kritik-kritik itu saya coba untuk mencoba menyimpulkan tapi ya rada nganu ya. Iya. Wayang atau seni tradisi itu tantangannya bukan sekedar zaman sekarang. Tapi zaman dulu menjadi tantangan. Maksudnya orang-orang yang memegang teguh pakem zaman dulu juga kemudian seperti menjadi penggigis, mengganjal ketika itu perubahan. Artinya tantangan sekarang kan anak-anak suka drama Korea, suka TikTok, ini kan tantangan buat seni tradisi. Tetapi ternyata tantangannya bukan cuma itu. Tantangannya perlawanan dari yang masa lalu juga. Ya. Nah, ini kan begitu. Biar gitu. Bener nggak kayak gitu itu? Ya. Jenengan sebagai anak muda yang sekarang menerjuni seni pelaku langsung seni tradisi itu merasakan begitu nggak? Terus kalau memang merasakan apa kira-kira terus wah nekat lah band dikritik yo seperti Kiseno tadi itu dikritik yo ya bukannya mengabaikan tapi ya ini saya gitu kan. Sekarang kan tinggal gini nek menurutku kita wayangan itu yang penting menyampaikan lakon pesan yang ada di lakon atau menyampaikan gebyar gagraknya gitu kalau aku. Gitu. Kalau saya sekarang mungkin karena saya memang lihatnya sekarang ya kagak tahu juga kalau saya juga udah lihat yang dulu-dulu jadi mikirnya kayak gini. Sekarang kalau wayangan yang penting kan pesan dalam lakon atau alur cerita itu tersampaikan. Maksudnya yang namanya iringan itu sebagai pemanis karena di Kondo Jantur itu biasanya saya sering mendengar atau pernah membaca itu ada juga yang menyebutkan yang namanya pagelaran wayang itu kelir putih itu melambangkan
bumi yang suci, alam dunia yang suci. Dan wayang-wayang itulah yang akhirnya akan memberi kotoran di bumi yang suci itu. Lalu dodok dan keprak itu yang kalau Jogja biasanya bunyinya ting 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 ting, ya itu keprak. Kalau Surakarta trek 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 trek. Itu sebagai perlambang jantung manusia yang berdetak, dan dodoknya itu yang dok 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 dok. Nah itu. Terus waranggono, sinden atau pengiring dan iringannya musiknya itu sebagai ya yang namanya hidup kan ada dinamika kan, ada pahit, manis, asam, asin, sedih, susah. Itulah yang berarti kan yang utama kan memang itu sementara lakon. Iringan itu seni yang berbeda. Artinya di dalam konteks seni wayang yang terpenting itu tadi. Sementara karawitan gamelan atau pengiring itu bukan bagian dari yang utama di konteks wayang. Ya karena pengiring jadi dia sekunder. Berbeda ketika pengiring itu tadi judulnya adalah seni karawitan. Nah, benar. Kecuali konser karawitan. Itu ya memang harus ini harus ya, perfect. harus jelas gitu ya. Tapi dalam konteks wayang pengiring ya bukan sesuatu yang utama, bukan sesuatu sekunder. Nyatanya sekarang malah ada lagi yang lebih gila, wayangan iringannya musik drum, campur sari. Ada dalang di Rembang kalau nggak salah itu di YouTube ada videonya, itu wayangan pakai musik reggae, bener-bener reggae pure, band-bandan. Nah, ada sekarang. Artinya kalau disambung dengan konteks yang tadi tidak begitu sekarang ya, cuma mungkin orang-orang yang katakanlah werwe sing biyen mungkin karena nggak kebiasaan ya foto iki mungkin loh itu obrolan kita juga akan dikritisi, wah cah nom iki reggae karo wayang dadane bisa jadi dianggap nggak apa-apa. Kita juga mungkin akan dan ya, bukan kita. Saya kira Kiseno almarhum Kiseno mungkin berhasil menyampaikan itu iki lho wong jenenge wayangan ki sing penting lakone, dagelan opo liyane iki wis betul. Nah, makanya beliau tadi saya juga menyebut bahwa beliau sukses karena beliau mengerti betul bagaimana sebenarnya wayang. Akhirnya beliau ketika dikatakan ngawur tuh bagi saya nggak ngawur. Dalam artian se-inovasinya bagaimana beliau gamelan ini tetap Jawa iki. Iki Jawa iki. Tidak ada yang keluar batas gitu loh Mas. Walaupun entah orang-orang yang kuno mungkin pakem dan macem-macem berpikir kasar-kasar sama orang tua loh. Kuwi wong tua ya mangestuni loh. Mungkin sudah old school ya. Sudah old school berpikiran ora pokoknya kudu A B C dan lain sebagainya, tapi aja ngerasane wong tua. Ora apik. Di sini cuma kita yang muda ya. Nah itu kegembiraan saya terhadap almarhum Kiseno ada di situ. Wah gila ini, ketika beliau nakal rasanya tetap Jawa gitu loh. Piye-piyene itu tetap gamelan. Tetap gamelan arep iringane kepiye bentuke garepe model. Arep jondel-jondel ala sekarane wis yo tapi tetap gamelan. Tetap dari bocah usia 3 tahun sampai berapa iki gamelan Jawa gitu. Gamelan Jawa. Gitu. Ya seperti itulah. Tak kira sungguh berkesan lah. Maksudnya pengaruhnya besar banget era baru seperti itu. Karena ya mungkin ini pengalaman pribadi ya Mas. Mungkin nggak tahu akhirnya pengaruh dari itu atau enggak loh. Pernah berkesempatan diberi waktu untuk mayang di suatu tempat itu. Nah, di suatu tempat itu sebelum mayang kebetulan pengerawit saya, pengiring saya ada yang memberi informasi, entah itu sifatnya arep bercanda atau memang memberi peringatan atau menakut-nakuti semata, aku nggak tahu. Intinya gini. Nah, kebetulan saya sendiri masih fokus mempelajari yang Surakarta, Gagrak Surakarta. Jadi segala iringan dan keprak dan sebagainya itu masih pakai santun. Tapi ada teman saya itu ngomong, hati-hati loh, ning kene iki sangat bisa dikatakan ndeles banget, saklek yo janan wong-wong kene ngono. Dadi nek
lagi dodok kowe wis krungu piek-piek ngono kuwi wis iso bubar penonton. Males nonton. Segitunya ya. Iya, memang ada yang memang seperti itu. Nah, tapi saya udah prinsipnya wong tak niati sinau mbuh ana sing nonton mbuh ora wis dikeki kepercayaan ya wis tak kuat-kuatke ngasih kawit bedol kayon ngasih tancep kayon ngono. Entah ana sing nonton apa ora. Tapi alhamdulillah yang diceritakan teman saya itu tidak terjadi gitu. Ya, ketika saya bedol kayon dok wis langsung piak gitu ya Wis coba langsung sekali tengok kanan tengok kiri nyatanya masih orang-orang masih antusias. banyak lah. Nah, Jadi gini ya, saya jadi malah curiga. Jangan-jangan isu-isu seperti itu sakjane isu yang dibuat oleh kelompok tertentu. Maksudnya hanya orang-orang sementara masyarakat sakjane enggak gitu-gitu amat gitu. Ya dulu memang gitu, memang. Atau dulu memang gitu. Iya, dari dulu memang seperti itu karena itu kan kesenian yang dari jeron beteng kan. Dan Metsewu ngapunten. kedua legitimasi itu kan punya eksistensi sendiri-sendiri. Jadi kebanyakan ya saklek ya Mas Angga ya. Memang benar begitu ya. Iya, memang. Tapi kalau hari ini mungkin udah melebur lah ya, terutama yang muda-muda ya. Tapi kayaknya juga sih tidak cuma di dunia wayang lah, di dunia musik juga begitu. Misalnya iya. jazz atau orang dangdut, orang rock, dangdut ngomong misalnya gitu lah. Di dunia keroncong Mas Hafid itu yang di belakang kamera itu juga demikian. Sama Jogja Solo juga. Jadi angel ya. Ngomong ngono kuwi. itu berarti bukan keseniannya ya, itu manusianya. Ya, karena terjadi di banyak kalangan. seni ya. Itu. Oke. Ya, tadi saya tuh pernah baca sebuah buku. Saya lupa judul bukunya, tapi itu kitab kuno. Iya. Itu kitab abad 8 ketika infografi pertama wayang ada di Nusantara itu abad 8. Di situ rangkaian-rangkaian dari beberapa kitab-kitab kuno itu sering berkali-kali, tidak hanya sering tapi memang ditegaskan bahwa apapun bentuk kesenian, terutama kesenian tradisi pada masa itu dan tentunya hari ini juga yang menjadi kesenian tradisi. Itu saya baca itu ada 3 pilarnya. Kesenian sebagai tontonan, tuntunan dan tatanan. Nah, tak sambung lagi dengan yang di depan, ada quote menarik banget dari beliau almarhum Ki Seno bahwa beliau berusaha membawa kesenian tradisi itu menjadi 4 pilar. Tontonan, tuntunan, tatanan dan tantangan. Ini saya bingung maksudnya apa ya? Ternyata tak sambung dengan Om Uyun. Sekarang anak-anak muda yang dihadapi adalah mungkin TikTok, mungkin drama Korea dan macam-macam. Nyatanya di platform media manapun sangat mudah kita jumpai entah itu potongan atau full video wayangnya Ki Seno. Dimanapun. Di hampir semua platform. Hampir semua platform, entah itu Facebook, YouTube. YouTube itu pasti suggestion-nya tuh isinya. Kalau YouTube memang di situ. Wah, luar biasa di Instagram. Terus hari ini anak-anak bikin quote itu quote-quote-nya Ki Seno. Oh iya. Beliau kan nakal. Iya. Beliau humoris Ya, humoris itu kan. Jadi anak-anak muda pakai quote-nya Wah, beliau. banyak banget. Apa? Ada yang ingat? Aduh, ya misalkan satir ya Mas Angga ya. Misalkan ngomongin tentang hidup tuh cuman mampir ngombe misalnya, tapi dengan bahasa-bahasa yang satir dan nakal misalkan gitulah. Isinya bahasa-bahasa nakal, tapi mendalam gitu. Misalnya ngopo to duwe jabatan, duwe pangkat sugih dan macam-macam sing urip sing dinteni apa misalnya. Terus yang paling laris itu yang ngomongin cinta itu loh. Ada yang banyak yang pakai story cuplikan videonya Ki Seno. Yang namanya cinta yang namanya jodoh itu kalaupun terjarak lautan dan terhalang gunungan nek wis jenenge jodoh ya wis mesti ketemu. Nah, nek ora wis arep guling-guling aben dina wis mesti 1000 dalane nggo pisah. Pokoknya banyak banget kuat-kuat. Saya juga heran kok ngetren hari ini. Maksudnya ada nyawa dari apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau sampaikan itu punya Beliau artinya beliau mampu membaca zaman. Ya, walaupun katakanlah di belakang beliau ada tim kreatif, ada tim yang tetapi keberterimaan dia, bersedianya beliau
menerima masukan-masukan dari anak muda itu satu yang luar biasa, ya kan? Artinya dia tidak kemudian aku ki dalang, ya kan? Aku mendapatkan profesi dalang itu tidak dengan mudah, dengan laku lahir batin. Kok kowe meng modal handphone kok ngasih masukan ke saya kan ya, kalau misalnya gengsi. Tetapi beliau mau menerima masukan-masukan seperti itu luar biasa sekali. Ya. Memang itulah titik apa keistimewaan seorang almarhum Ki Seno. Ya, Sebenarnya benar. dari saya sangat terinspirasi sih. Dulu awal mula juga kaget kedatangan satu sosok seperti Ki Seno kan, cukup muda, tak anggap masih muda lah untuk seorang dan kok gini ya. Tapi lama-lama ya memang harusnya seperti ini. Di sisi lain ketika saya dengar berita beliau meninggal itu sedihnya minta ampun. Tapi di sisi lain juga saya punya ketakutan. Karena kebetulan saya kan juga mau nggak mau punya tekad terjun di dunia seni tradisi juga. Apakah saya juga bisa menghadapi tantangan zaman? Estafet ini apakah bisa saya pegang? Ada ketakutan, dan saya juga berharap semoga teman-teman saya yang masih muda, generasi hari ini yang berkecimpung dan punya ketulusan luar biasa di kesenian tradisi dan kebudayaan punya ketakutan yang sama. Itu kan muncul Dewi terus kira sih bro. Nah, Iso ra sih. Kita umur di bawah 30 tahun, umur 25. Akan menjadi apa 25 tahun ke depan maksudku. Ketika kita udah umurnya 50 tahun. Apa sing kita sisakan? Seperti almarhum Ki Seno di usia sekian beliau bisa bikin kita jadi seperti ini loh Mas. Bisa dapat insight luar biasa. Nah, kita harusnya takut sebagai seseorang yang aku pegiat seni. Iso ra dhewe terus gitu. Artinya bisa begini juga. Kalau saya entah itu disadari atau tidak, apa yang dilakukan oleh Ki Seno itu kan sebenarnya kalau dirangkum kemudian dituliskan atau menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Apakah itu sudah dilakukan atau belum? Kemudian menjadi formula untuk menghadapi tantangan zaman ini loh. Tetapi apa yang teman-teman khawatirkan itu tadi kemudian harus mencari jawabannya tentu. Nah, sebenarnya jawabannya sudah ada, tetapi mungkin belum dirumuskan. Jawabannya itu adalah apa yang sudah dilakukan Ki Seno. Apa sih rahasia di balik kesuksesan beliau? Bukan kesuksesan soal dia dalang, tapi bagaimana dia menjawab tantangan zaman ini. Nah, itu mesti ada yang merumuskan itu, entah itu mungkin orang di dalam atau orang yang memang mengamati beliau. Mungkin Mas Angga gimana sih Mas besok ini kita saya jujur aja saya punya kekhawatiran sama diri saya sendiri ya iya kan pasti kan kita akan ngapain ketika guru-guru panutan. Oh ya saya cerita dikit ya, kurang dari 1 tahun ini berarti saya kehilangan 3 inspirator utama dan 3 ini elemennya ada di saya semua dan sedang saya lakukan. Satu, Pak Jaduk itu guru saya, almarhum Pak Jaduk, etnomusikolog. Itu inspirator saya dan guru saya langsung. Kemudian Didi Kempot dan terakhir Pak Seno. Ini kan 3 orang yang sama-sama seni tradisi semua. Beto kabeh. Ini kayak kehidupan saya. Seperti kesenian yang sedang saya lakukan ada di 3-tiganya. Saya sangat appreciate dan saya punya keteguhan atau kemauan lebih lah untuk belajar kesenian klasik seperti Pak Seno mungkin, seperti Mas Angga dan Mas Erik. Didi Kempot ini sebagai orang jalan, orang jalanan, pengamen. Dengan kerendahan hati, ya aku serasa diomongin lah bagaimana glamor mental glamor apa ya istilahnya luxury-nya Didi Kempot semacam itu. Dan Pak Jaduk yang seniman sangat cerdas. Saya melihat Pak Jaduk tidak hanya seorang seniman tok yang kreatif, tapi beliau cerdas. Dan saya juga kepingin saya jangan cuman kreatif atau jangan cuman pinter tok, tapi nek iso punya intelijensi dan punya kreativitas gitu. Saya dari 3 ini kurang dari 1 tahun berarti
kehilangan 3 orang. 3 orang. Wah, Berarti gurunya jadi kan 3 toh? 3. Berarti siap menjadi legend toh? Legend. Amin, bareng-bareng tapi bareng-bareng. Artinya sebenarnya contoh-contoh sudah banyak toh. Iya. Ya, Iya juga sih. cuma Iya mau kan juga sih. merumuskannya yang orang kemudian mengabaikan itu, ada ilmu di belakang itu yang membuat kemampuan seseorang kemudian menjadi lebih bernilai. Monggo. Duh, ditakoni mau apa 25 tahun ke depan ya Cur, ya bingung Mas aku ki Mas. Maksudnya gini, kalau saya sendiri menyadari kemampuan saya sekarang, tahapan belajar saya sekarang baru sampai seperti itu gitu. Kalau suruh mikir ke waduh tekan kono-kono sakjane duwe mimpi. Cuma ya Apa? bukan terlalu tinggi sih, cuma ketoke iki nek aku wis sinaune tekan semene ketoke wah urung iso. Yes. Karo mlaku lah akhirnya ngono kuwi. Ini karo mlaku karo sinau karo mlaku menawa sesuk iso kecandang ini. Nah, termasuk akhir-akhir ini kayak saya cerita ya. Akhir-akhir ini sebenarnya saya juga punya angen-angen pribadi mimpi ngono. Wah, kapan ya iso nabuh ngrawit kaya wiyaga-wiyaga warga laras ngono. Syukur-syukur entuk kesempatan ora ketang banjeli apa ngono. Ikut main pentas ngiringi Pak Seno ngono. Iki mung angen-angen pribadi neng ya kadang-kadang sak rumangsa dhewe. Waduh lah nek kon ngiringi kae ya tetep mung pucet aku ngono kuwi. Neng ya tak nggo motivasi ngono kuwi maksudnya. Mimpi itu akhirnya tak nggo motivasi waktu itu. Tak nggo latihan apa yang biasanya saya pegang nek aku nabuh ngono kuwi men mbok menawa suatu saat dikon banjeli ngono wis ready ngono gitu. Jebul malah yes kuwi mau wis wong dadi mimpi ngono. Ya semoga nanti bisa jadi dalang pembaru. Nah, ya, generasi baru pastilah harus. Nanti aku juga seperti itu di bidangku. Amin. Nah, karepku aku ceritai ngono didongake lho langsungan. Ngono kuwi kalau aku. Mungkin ada Om Uyun punya harapan mumpung ada 3 anak muda ini. Sesuai dengan tadi pengalaman saya di bahwa kekhawatiran saya akan kehilangan kesenian itu ya mungkin jenengan merasa wah saya masuk jurusan seni tradisi itu pilihan. Enggak. Jenengan sebagai anak budaya, anak zaman dengan wajib hukumnya sekarang. Artinya sudah nyebur ya wajib ini orang terus karena jenengan kan aku yakin pernyataan tadi itu kan sama dengan pernyataan seniman yang saya tanyakan itu ya hilang nggak apa-apa gitu kayak tadi jenengan wah bikin nek sinaune tekan semene aku yakin pernyataan itu kan karena mempertanyakan apakah kalau aku sinaunya tekun melupakan aktivitas yang lain atau mengabaikan atau menomorduakan aktivitas yang lain, apakah ini menjanjikan? Setidaknya menjanjikan untuk seni ini untuk diterima, bukan soal materi. Ya. Tapi apakah kalau saya tekuni ini, apakah ini akan kemudian diterima? Kan itu juga sebuah pernyataan yang putus asaan sih. Tapi buat saya ya tantangannya, maksudku setiap apa yang kita lakukan pasti ada tantangannya. Nah saya kan aku di bidang yang saya lakukan sekarang jenengan musik semua punya tantangan ya semua wajib masuk habis-habisan sudah sepakat orang usah mikir aku tak nganu wae dadi PNS misalnya karena aku yakin begitu kan aku yakin keraguan seseorang atas apa yang dilakukan itu saya tekuni ini atau PNS saja. Nah itu makanya kita sering dianggap malas. Ketika pagi-pagi ini jam berapa tuh ini? Kita ngobrol di sini. Kita tuh bukan pemalas, cuman jam tidurnya beda. Jam tidurnya beda. Balik. Jam tidurnya kebalik. Ini aku mau kok pernyataan kayak wong rentuk dari PNS ya. Ora. Mau maksudnya itu jangan menjadi keraguan pilihan itu. Ini saja ini oke dipilih tapi tidak mengurangi yang di sini gitu deh. Atau mungkin kalau saya punya prinsip sih apa yang saya tekuni bukan pilihan karena tidak ada pilihan lain kecuali melakukan hal itu kalau saya. Kalau saya seperti itu Mas.
Kayak ya teman-teman tahu kegiatan saya itu bukan pilihan saya, tapi memang ya itu aku nggak punya pilihan lain. Dan aku tidak pengen ada pilihan lain. Kalau aku melakoni di luar itu, ya itu bukan pilihan dan itu aku tidak melakukan hal yang lain. Apa sing teman-teman lihat misalkan aku apa ya istilah bermusik tradisi misalnya atau neng watu-watuan lah sejarah dan macam-macam, itu bagian dari hidupku dan itu bukan pilihan karena memang aku dilahirkan untuk itu gitu. Aku punya prinsip seperti itu. Nanti aku terus melakukan kegiatan lain itu ekstra aku loh. Aku itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan. Tadi itu PNS itu ekstra. Ekstra. Tapi untuk ekstra saya boleh memilih ekstranya apa. Untuk ekstra saya boleh memilih ekstranya apa. Dan sepertinya PNS bukan ekstrakurikuler yang saya pilih. Demikian sih kalau saya mungkin di momen ini sebenarnya kegembiraan kalau buat saya. Artinya dengan ini tersirat bahwa almarhum Kiseno menitipkan zaman kepada kita. Ya. Artinya kesuksesan Kiseno itu merupakan kegembiraan bagi anak-anak muda ya. Bahwa ke depan melihat gelagat atau gejalanya kok ternyata bisa diterima di YouTube, bisa diterima di berbagai platform. Ini kan buat teman-teman sekarang yang sedang menekuni kan, ternyata wayang bisa juga tampil gitu loh. Bener banget. Dan Kiseno yang memulai itu, yang membukanya. Jadi menjadi kegembiraan buat teman-teman muda. Iya. Duka karena kita kehilangan satu sosok. Tapi mimpi dan apa yang beliau lakukan tidak akan pernah hilang sih menurut saya. Jadi akan selalu hidup. Itu jangan sampai kita biarkan. Memang itu beliau sengaja menitipkan kepada kita dan harus kita canda mimpi itu dengan kegembiraan, maksud saya seperti itu. Saatnya kita lah, maksudnya kita yang mulai lah. Benar banget, sepakat. Fix ya Mas Erik ya. Deal ya. Ya kalau saya kan sudah memang tradisi banget lah. Karena di antara teman-teman yang daftar PNS cuma beliau. Itu kan nggak jadi. Neng ya bisa terus ke. Kalau saya di mungkin ini apa istilahnya pernyataan terakhir saya di video ini closing, mungkin saya pesan buat diri saya sendiri dan teman-teman saya seniman-seniman dan pegiat kebudayaan yang masih muda-muda ini, please jangan pernah berhenti untuk berinovasi, jangan pernah berhenti untuk berani, terutama berani sih, karena ketika kita tidak punya keberanian lebih untuk berkelahi dengan zaman, ya sudah kita masuk ke kubangan-kubangan sejarah. Jadi ya mengerikan ya. Jadi kubangan-kubangan sejarah kita dilupakan dan kita hanya dianggap orang konyol. Tapi setidaknya ketika kita berani terus dan berani, kita dianggap orang konyol tapi hebat gitu loh. Siapapun tahu karya kita gitu. Ya. Jadi anak-anak muda ini di momen dimana kita sudah banyak kehilangan guru-guru, mari kita rumuskan bareng-bareng ini. Kita harus kayak gimana ini setelah ini. Kita harus berjuang bareng-bareng dan apa ya istilahnya? Kita belajar banyak lah, harus mulai menerima, belajar banyak dari pendahulu kita, terutama yang sudah meninggal dan macam-macam. Untuk Mas Angga, closing statement. Iya, kalau dari saya mungkin gini. Secinta-cintanya kita dengan pagelarannya Pak Seno, ngefansnya kita dengan rombongannya Pak Seno, jangan sampai kita menjadi fanatik. Maksudnya ini ya mungkin takdir memang Pak Seno memang tulisan tak ning kene ngono. Ya wis berarti memang segitu perjalanannya Pak Seno sampai segitu. Masih banyak dalang di kanan kirinya Pak Seno yang masih melanjutkan estafet budaya, estafet kesenian dan tradisi. Itu harus ikut didukung. Dan itu harus ikut didukung juga. Entah apapun gagraknya, apapun cak-cakan pakelirannya, apapun modelnya, itu harus kita sama-sama dukung. Betul. Jangan sampai kita jadi fanatik. Untuk masalah garap, entah klasik, entah modern, entah kontemporer, itu kalau saya itu kita empan papan, kalau istilah Jawanya empan papan aja. Kita lagi mayang ning ndi ngono kuwi. Disesuaikan. Ketika kita di nggon-nggon sing mungkin kita anggap klasik, ya
Harus bijaksana. Sesuaikanlah, jangan semua jangan digebyah uyah. Ojo jangan disamaratakan. Wane ning aja kewane. Nah, bener. Ya kita sama-sama berdoa saja mudah-mudahan Pak Seno husnul khotimah. Amin ya Allah, amin. Diterima di sisi Tuhan. Amin. Dan semangatnya harus kita jaga. Jangan sampai surut semangat Ki Seno, karena kalau kita menjaga semangatnya Ki Seno, saya yakin Ki Seno juga akan senyum-senyum di sana. Ya, sebagai jariah ya untuk beliau ya. Bagong kuwi saya urip jebul lah ngono kuwi. Ya. Ngono kuwi. Mas Erik, monggo Mas Erik. Ya, kalau saya sendiri mungkin yaitu dari saya dulu lah. Saya harus menjaga kesenian tradisi sendiri dengan belajar apa yang kita sukai, apa yang kita bisa lah, misalkan ya entah belajar karawitan ataupun wayang ataupun yang lainnya kesenian tradisi yang ada di Jawa ataupun yang di daerah yang lain-lain, jangan sampai hilang lah. Dengan kepergian almarhum Ki Seno ini kan mungkin terpukul, tapi juga untuk kita sebagai awalan lah, cambukan supaya kita bangkit untuk ayo supaya ayo kita yang melanjutkan supaya ya ini budaya Jawa atau budaya tradisi di Nusantara ini agar tetap ada. Kalau tidak yang muda-muda ini siapa lagi masa yang sudah tua-tua ya mungkin ya banyak tidak bisa diharapkan lagi. Banyak kan. Ya mungkin banyak yang sudah, tapi kalau yang muda kan mungkin lebih fresh atau mungkin bisa kita inovasikan lagi dengan kreativitas kita masing-masing. Nah, itu mungkin ya swaya dhewe lah ngono kuwi. Umuyun sekalian. Udah, monggo closing Om. Oke, sampai di sini perbincangan kita. Sekali lagi saya mengucapkan ikut berbela-sungkawa, semoga keluarga dan kerabat diberikan ketabahan, terutama itu. Semoga teman-teman seperti apa yang sudah disampaikan Om Yun, Mas Angga dan Mas Erik, semoga bisa menjadi insight dan masukan yang baik diambil, yang buruk dibuang sejauh-jauhnya. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.